Jadi sebenarnya itu S1 itu lebih ke mendidik pola pikir kita aja sih, logiknya jalan apa enggak gitu. Jangan lupa relasi, soft skill, cara berkomunikasi, integritas, yang kayak gitu-gitu suatu saat itu pasti pasti akan jadi juru kunci banget gitu. Kalau kita kerja di bank itu satu kaki di penjara, tapi saya pikir-pikir kayaknya kalau masih di perbankan tuh ibaratnya gua merem aja jalan gitu. Ini tantangannya kurang gitu. Podcast Cinta MIPA kali ini kami akan menghadirkan Eriza Amir Chan, seorang profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang matematika dan keahlian di dunia keuangan. Eriza Amir Chan lahir di Bandung pada tanggal 9 April 1978. Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari SDN Banjarsari 1 Bandung hingga menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 2 Bandung. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, Universitas Pajajaran atau UNPAD, dan meraih gelar Sarjana Sains SSI pada tahun 2000. Tak berhenti di S1, semangat belajar Teh Eriza membawanya meraih gelar Master of Business Administration atau MBA di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan spesialisasi Finance pada tahun 2016. Pengalaman kerja sejak awal karirnya, Teh Eriza telah mengukir prestasi di dunia perbankan. Beliau pernah bekerja sebagai Credit Officer di PT Bank OCBC NISP, TBK, dari tahun 2001 hingga 2004. Kemudian beliau meniti karir di PT Bank Mandiri Persero, TBK, sebagai Senior Credit Risk Manager dari tahun 2004 hingga 2016. Kini, Teh Eriza menduduki posisi yang strategis sebagai Kadif Keuangan dan Umum di PT Energi Negeri Mandiri, serta menjadi Kadep Manajemen Risiko di PT Migas Utama Jabar, Perseroda, sejak Januari 2023. Posisi-posisi ini membuktikan kompetensi dan kepercayaan yang diberikan padanya dalam mengelola keuangan dan resiko di perusahaan-perusahaan tersebut. Teh Eriza adalah sosok yang inspiratif dengan latar belakang pendidikan di bidang matematika dan keahlian di dunia keuangan. Pengalamannya yang beragam di sektor perbankan hingga energi memberikan wawasan yang luas tentang berbagai aspek bisnis dan manajemen resiko. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan pandangan dan pengetahuan pembicara dalam podcast Cinta MIPA episode 15 dengan judul Dribbling to Success, Pivot dari Matematika ke Keuangan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Cinta MIPA, cerita interaktif MIPA 4. Podcast ini diinisiasi dan diadakan oleh Ikatan Alumni FMIPA 4, menampilkan figur-figur alumni FMIPA 4, baik dari dunia usaha, akademis, pemerintahan, ya. Tujuannya untuk memberikan gambaran pada adik-adik kami yang masih kuliah tentang peluang-peluang karir, opportunity, dan juga tentu masa depan dari setiap karir, setiap pekerjaan, langsung dari alumni FMIPA 4. Sebuah kehormatan memandu acara ini, saya Isnandar, Angkatan 96 FMIPA 4. Tamu kali ini Riza pecah rekor, tamu pertama seangkatan. Jadi ini nggak terlalu banyak baca saya karena ya teman di Senat dulu ya. Teh Eriza Amir Chan ya dari jurusan matematika. Nggak sebentar, sekilas ya. Acara ini ya seperti disebutkan tadi itu menampilkan perjalanan karir gitu ya. Karena tujuannya memberikan sharing pengalaman, kemudian memberikan wawasan pada adik-adik yang masih kuliah. Ini loh peluang-peluang karir di depan dari lulusan FMIPA 4. Kenapa kita sebut lulusan FMIPA 4? Karena FMIPA banyak ya, tapi kayaknya ada beberapa tematik atau signature yang orang MIPA 4 itu yang kita lihat itu di karir, dan kemarin dari teman-teman itu ada bedanya juga gitu, baik dari background, kemudian beberapa dasar pemikiran gitu ya.
apa yang mewarnai mereka di pikiran mereka ketika di karir. Eh, Satu hal yang agak ada kesamaan itu ketika kamu itu dari kayak Kang Mukhtar dari farmasi, kemudian kemarin Kang Iwan dari biologi gitu. Itu selalu mengatakan saya tuh SMA-nya kuatnya matematika. Begitu begitu ngambil farmasi nggak ada matematikanya, begitu ngambil biologi nggak ada matematikanya. Jadi sekarang kita ngambil matematikanya. Sebelumnya udah ada Kang Dudi, tapi Kang Dudi itu beliau kerjanya di HRD. Ntar Eriza kan di bank ya, dan dia di kredit ya. Aku bisa matematika sebenarnya, betul nggak? Adik-adik yang nanti lihat rekaman ini di beberapa kampus, korek nih Pak Brong, teman-teman yang di kampus, beberapa kampus di luar negeri itu matematika tuh tidak terfakultas dengan MIPA. Makanya nama fakultasnya pun di kita tuh matematika dan pengetahuan alam. Jadi dua yang berbeda sebenarnya. Di beberapa kampus di luar negeri itu matematika tuh satu kampus dengan akuntansi. Bukan matematika yang menjadi sosial, akuntansinya yang sebenarnya jadi eksak. Karena memang ilmu sebenarnya ilmu eksak bukan ilmu ekonomi, itu beberapa kampus luar ya. Sementara di Indonesia seperti kita tahu ilmu akuntansi itu ada di ranah humaniora. Nah, itu perkenalan dari gue ya, kita santai aja. Jadi Ya. lalu yang pertama itu ini personal sih perjalanan pemilihan dan kemudian bukan memilih doang ya, kebanyakan tuh perjalanan untuk mencari jati diri dan kemudian saying, oke, here I am. Udah deh, gue di matematika gitu loh. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Mangga. Ya, hatur nuhun Kang Nandar. Emang kita seangkatan ya, kayaknya saya lebih muda deh. Iyalah. Saya 99. Itu ada Perkenalkan tulisannya Akang yang Teteh. 6 di undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kesempatannya ini udah diundang sebenarnya lebih ke rasa temu alumni aja udah lama banget ini nggak ngobrol-ngobrol. Akang Teteh perkenalkan, Akang Teteh adik-adik kalau ada yang join juga adik-adik. Perkenalkan nama saya Eriza Amirchan. Saya lulusan S1 Matematika Unpad angkatan 96, akhirnya ngaku juga seangkatan sama Kang Nandar. Padahal sebenarnya mah kalau dari sisi apa ya, untuk S2-nya saya lanjut di MBA ITB tahun 2013 sampai 2016. Lalu lulus dari Unpad itu tahun 2000. 2000 saya langsung bekerja di Bank NISP. Dulu masih belum OCBC NISP, masih NISP. Lalu di NISP 2004 itu saya pindah ke Bank Mandiri. Di Bank Mandiri 2016 saya resign karena diboyong suami, ada tugas belajar ke Jepang 3 tahun. Lalu balik ke sini, kehalang pandemi. Jadi baru bisa mulai berkarir lagi tahun 2022, baru tahun kemarin. Dan akhirnya sekarang saya berlabuh di BUMD karena saya tidak mau pindah keluar Bandung. Bandung is the best lah pokoknya mah. Segitu aja mungkin perkenalan singkatnya. Mangga, Singkat Kang ya, Nandar. terlalu singkat. Yang perlu kita ekspor itu kenapa Eriza milih matematika, dan aku tahu dulu Oh, juga. itu udah langsung pertanyaan ya tadi ya? Aku langsung pertanyaan. Apa apa pakai potlot dapatnya gitu kan? Kalau pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang umum ditanyakan dan template jawabannya biasanya sama. Kalau untuk anak MIPA Unpad biasanya karena itu pilihan kedua gitu ya. Itu Itu pilihan template. kedua. Kenapa milih eh itu? Karena pilihan satunya biasa ITB. Jadi cadangan pilihan duanya Unpad gitu. Yang relatif lebih aman itu biasanya ngambilnya untuk anak-anak yang terbiasa dengan eksak milihnya di MIPA memang kan. Nah, itu jawabannya sama dengan yang lain mungkin. Pilihan pertama apa aja? Karena pilihan satunya, ya. Pilihan pertama apa? Kenapa? Jurusan apa Yang pertama? pertama saya dulu teknik fisika ITB. Oh, yang penting cari apa Mm-mm. yang aman gitu ya. Iya, yang keduanya cari yang aman. Ternyata masuk yang di tempat aman di Matematika Unpad. Apa Gitu. perasaannya begitu dapat? Dan aku tahu kan Elijah dulu sempat ambil lagi kan, tes lagi.
lebih lagi ya. Kalau perasaan mah kayaknya sama ada, kebanyakan memang mayoritas kan tahun kedua pada ngulang lagi ya. Berarti perasaannya relatif sama tuh waktu tahun pertama dapat di pilihan kedua pasti perasaannya campur aduk antara kecewa ada, senengnya ada, alhamdulillah masih masuk negeri, tapi masih ada rasa penasaran kan pasti. Jadi tahun kedua tuh pada ngulang lagi. Sama lah sama dengan yang lain. Cuman di tahun kedua ini eh pada akhirnya memang akhirnya saya menemukan oh mungkin memang jalan saya di sini gitu. Di tahun kedua itu saya pilihan satu teknik industri ITB, lalu pilihan duanya teknik arsitektur ITB. Dua-duanya ITB karena sudah nothing tulus ya. Tahun kedua sih mau nggak dapet juga nggak masalah, udah dapet kuliahan. Sih. Nah, Jadi lu milih dia milih sih memang milih arsitek pun nggak, tanda kutip, nggak niat lah. nggak niat karena sebenarnya sasarannya pilihan satu sama seperti tahun pertama pilihan satu. Ternyata dia nggak masuk, saya masuk. Terus saya sempat jalanin di sana 1 bulan. Ternyata tuh imajinasi saya tuh kurang mensupport untuk di Untuk menggambar. arsitek. Nggak bisa gambar. Jadi itu selama 1 bulan saya depresi. Begitu ada tugas gambar tuh kayaknya stres banget gitu. Sementara di matematika pada saat itu IP itu 4. Nah, jadi saya Ya, tuh mikir, aku tahu oh mungkin dan sebenarnya memang bukan passion cerdas. saya bukan bukan di sini gitu. Terlepas dari nama ITB yang keren banget gitu ya waktu itu kan, bangga banget orang-orang pada bisa masuk ITB. Ternyata kalau saya paksain takutnya saya malah jadi nggak selesai juga gitu. Akhirnya saya memutuskan kembali lagi ke memang saya sukanya matematika gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke matematika Unpad dan alhamdulillah lulus 4 tahun. Lalu pada saat sama-sama bekerja di Bank NISP pun, itu ternyata dari 10 orang tuh ada yang lulusan teknik arsitektur di sana, ada Di yang bank. lulusan teknik lingkungan, ada yang lulusan teknik geologi, 2 orang tuh Kang, angkatan 93, Kang Idong sama Kang Purcahyo. Itu barengan sama saya di Bank NISP. Jadi saya mikir apapun jurusannya, begitu kita masuk ke dunia kerja, itu akan dikasih basic knowledge dulu di perusahaan setempat. Jadi sebenarnya itu S1 itu lebih ke mendidik pola pikir kita aja sih, logiknya jalan apa enggak gitu. Jadi begitu dapat ilmu baru tuh penyerapannya kita tuh seperti apa. Jadi kesimpulannya kurang lebih sih dari perjalanan kuliah tuh oh begini ya. Ternyata tuh pada akhirnya yang dari jurusan mana berkumpulnya di satu tempat juga gitu. Di bank lagi gitu ya. Gitulah kurang Nah, lebih. apa yang menurut Reza yang begitu, karena karir Reza kan keuangan semua ya. Basicnya yang paling jadi dasar ya di karir itu apa? Terutama di matematikanya. Apa yang paling diingat di situ? Berhitungnya atau rumusnya atau malah keberanian untuk menciptakan peluang baru atau gimana? Kalau rumusnya mah yang pasti enggak. Karena Nggak kan ada. di tempat kerja kita tidak menghitung pakai integral lipat berapa gitu. Pakai logaritma segala macam enggak. Cuman yang pasti eh logic thinkingnya aja yang dipakai tuh. Thinkingnya ya. Jadi pada saat ada kan kita terbiasa dengan soal matematika tuh ada data, Ya, ada pertanyaan, kita ya. kumpulin data, oh ini alat bantunya berupa rumus ini, lalu kita kerjakan kan, dapatlah solusinya. Nah, kurang lebih logic thinkingnya yang kayak gitu aja yang diterapkan. Ya, tapi Kalau kan yang pasti rumus sih nggak kepake. ya logic thinkingnya. Tapi kan orang matematika yang lain banyak. Yang menurut Reza beda apa? Karena karir Riza belum main bagus loh. Buat apa? Bagus lah, bukan main bagus. Apalagi pernah off sampai ke Jepang, kemudian posisi seperti itu, saya tahu di dunia dunia pekerja itu tidak mudah. Sebenarnya mungkin bukan hanya basic akademis aja. Kalau Oh, saya sih ngerasa kemarin ini saya setelah off berapa tahun tidak bekerja di umur yang relatif sudah tidak muda juga gitu kan sebenarnya agak susah ya cari kerja ya, di ya, umur 44 tahun dan gitu. bisa masuk ke wilayah yang posisinya bagus gitu ya. Iya, betul. Dan tidak mulai dari nol, udah gitu juga maksudnya perusahaannya juga sudah mulai sebenarnya sudah stabil gitu kan. Ya, Nah, itu pada saat itu yang berpengaruh, yang saya rasakan yang paling berguna pada saat itu adalah soft skill-nya saya hmm, justru. soft Jadi skill ya. itu saya dapat info dari teman. Jadi dia tahu tuh karena saya tuh orangnya tahu sendiri kali Kang Nandar ya. Jadi di suatu komunitas itu saya orangnya nggak bisa diem kan. Ya, Jadi saya tuh aktif,
Ya, lalu saya biasanya tuh dipercaya sama teman-teman buat mengkoordinir suatu acara misalnya. kualitatif gitu ya. Nah, atau menyimpan dana gitu, dana komunitas. Nah, yang seperti seperti itu. Jadi dari situ teman saya pas kebetulan lagi ada info, nanya mau kerja lagi nggak? Oh ya mau, karena waktu itu anak-anak saya sudah mulai masuk SMP ya. Jadi yang Ya, relatif ya. dia sudah mulai tidak mau diantar jemput, pulangnya juga sore gitu. Jadi saya kayaknya akan lebih bermanfaat kalau saya bekerja lagi. Jadi sebenarnya di posisi yang terakhir ini itu saya lebih kebantu di soft skill-nya sih, bukan di latar belakang akademisnya. Kalau latar belakang pekerjaan pasti itu ngebantu ya, di CV itu Pasti, kan pasti pastinya, ada gitu. pastinya. Ngebantu, cuman relatif ke soft skill-nya sih, Kang Nadar. Jadi makanya buat adik-adik nih, maksudnya sekarang di jurusan manapun, jangan lupa relasi, soft skill, cara berkomunikasi, integritas, yang kayak gitu-gitu gitu suatu saat itu pasti pasti akan jadi eh, juru kunci banget gitu Ya, ya. kalau di tempat kerja. Ya, ini buat adik-adiknya. Saya kenal Riza dari pertama ke Bandung. Kita kan dulu sama di GO kan, lu di GO kan, ya enggak? Eh, Leader, jadi Riza tuh leadershipnya kuat, kelihatan dan memang nggak bisa diem gitu ya. Jadi maksud poinnya saya ke situ, kalau yang saya lihat dari teman-teman yang non fisika, sorry, non matematika nih ya, non matematika itu mencari perbedaannya dari matematikanya, anak MIPA itu. Karena kimia, biologi, farmasi itu kan kuatnya di bahan alamnya tuh. Terus beberapa yang frustasi di situ, kemudian ternyata bisa matematika tuh biasanya nyebrang dikit. Gue dulu begitu. Gue begitu dalamin kalkulus, oh ternyata kimia ada yang matematika ya, kemudian menemukan jati dirinya. Nah pertanyaan Ya, gue yang paling dalam tuh di situ, di teman matematika sendiri, exit strategi, exit apa namanya, exit havennya kemana? Ternyata ke leadership ya, lebih ke soft skill ya. soft skill-nya iya, tapi matematikanya sendiri kan Ada sebenarnya dengannya pasti, matematika itu basic ya. Maksudnya basic, basic. pada saat ke ekonomi pun kan matematikanya juga ada di situ. Ya, Pada ya, saat di farmasi juga ada matematikanya juga di situ. Jadi sebenarnya matematika itu kalau dulu kan istilahnya apa sih king of science ya. Karena dia betul. memang kemana-mana itu akan selalu ada. Bahkan di teknik geologi pun ya Kang ya, itu juga matematikanya juga ada gitu. Dan statistik ya. Itu sih. Tadi Ya, sih maksudnya bagian matematikanya, Kang, betul. Ya, sorry, aku mau eksplor lebih dalam ya. Bank itu, karir di bank itu semua bidang ada di situ, betul nggak? Bahkan teman-teman ya, dari IPB itu sempat, IPB itu dulu sering, aku sekarang agak berkurang, dulu sering dapat kritik karena paling banyak ke bank itu dari IPB, betul nggak? iya betul, betul. Paling banyak ke bank dari IPB, dan gua nggak tahu zaman sekarang, zaman kita tuh statistik paling kuat itu IPB, betul nggak? Tapi dan statistiknya ternyata implementasinya bukan di pertanian, karirnya adalah di bank semua, betul kan? Iya. Aku mau nyebrang di situ ya. Apa yang Eliza bisa share di dunia perbankan ya, di dunia perbankan, keuangan, karirnya, kemudian kesempatannya. Pertama, dua pertanyaan langsung. Pertama dari background matematika, kedua boleh dibilang dengan background matematika plus dengan organisasi dan soft skill yang oke lah, yang baik. Apa yang Reza lihat? Mungkin kalau gue dalamin dikit kisi-kisinya. Apakah ada teman-teman yang di bank juga, mohon maaf, karirnya tidak seperti Reza gitu? Silakan. Oh, ada, ada. Pasti ada dimanapun, nggak cuma di bank sih, rasanya di semua tempat kerja pun orang yang berhasil untuk memanage dia dan apa teamworknya dan orang yang tidak berhasil juga pasti ada. Itu mah memang kalau udah itu sih, meskipun sama-sama basicnya misalnya dia lulusan mana gitu ya, Ya. eh tapi ya memang balik lagi ke soft skill-nya tadi gitu. Ada yang berhasil, ada yang enggak tuh memang dari situ. Nah itu kalau dari yang apa tadi betul banget yang di lulusan IPB itu contohnya waktu di Bank Mandiri itu banyak banget yang lulusan IPB. Jadi pada akhirnya sih saya menarik kesimpulan bahwa dari jurusan manapun, dari matematika ataupun dari IPB atau dari manapun, itu kan kalau misalnya masuk ke suatu tempat pekerjaan tuh pasti dia tuh akan dikasih basic knowledge-nya dulu kan. Ya, ya.
Nah, dari situ kan berarti itu sama tuh. Sebenarnya dasarnya sama, startnya tuh sama, starting pointnya kan. Nah, pada saat melanjutkan karirnya itu ya, itu yang akan berpengaruh banyak yang si soft skillnya tadi gitu. Yang akan mendrive ini akan maju terus atau ini akan akhirnya tersisihkan, jadi mandek di situ atau bahkan ada yang terpental juga keluar gitu. Ya. Oke. Ya, kenapa Eliza ngambilnya bagian kredit bukan di bagian bank yang lain? Pertama saya tuh kan tahu sendiri Kang Nandar orangnya. Kalau saya kan orangnya agak maksudnya kalau untuk di bagian dana itu lebih ke tipikal orang yang harus merayu. Tolong Yang dong mana? tempatin dananya di Oh deposito. iya, ya, Tolong dong ya. tempatin tabungan. Saya kan bukan tipikal orang seperti itu, tahu sendiri ya. Kalau di kredit itu kan posisi Nah, yang kita yang menilai, memberi. malah yang Iya, galaknya gitu. yang iya betul. Kita yang mengakses, kita yang memberi. Ya, jadi posisi itu lebih cocok sama kepribadian saya. Makanya kenapa akhirnya saya di situ gitu. Bukan di tellernya juga. Kayaknya bukan Eliza Nah, banget gitu ya. bukan. Nah, Bahkan gue mau. untuk saya sempat Nah, terpikir tuh kemarin waktu pulang dari Jepang tuh kayaknya pengen kerja lagi apa ya? Kayaknya relatif lebih banyak kesempatan kalau saya jadi dosen gitu kan. ya, Ada ya. banyak teman yang jadi dosen kan. Tapi saya pikir-pikir kayaknya bukan saya banget juga itu jadi dosen. Kasihan nanti mahasiswanya punya dosen galak bener, takut malah si mahasiswanya pada stres. Jadi akhirnya suami saya bilang coba jadi dosen. Kan enak tuh waktunya ya. Ya, Mungkin Teh Ana juga tuh ngalamin tuh enak kan ngatur waktunya kalau buat ibu rumah tangga jadi dosen. Cuman kok saya pikir-pikir passion saya bukan di situ. ya, Nggak sabaran gitu. Pernah saya jadi dosen tamu di ITB, coba ya. ngajar satu kali. Terus begitu ada mahasiswa yang nanya melulu gitu. Nanyanya tuh tapi seakan-akan ngetes tuh udah mulai kesabaran, udah mulai tipis tisu. Jadi pada akhirnya enggak deh, kayaknya bukan di sini. Oke, Begitu, nah, Kang Nandar. Kenapa makanya saya pilihnya di kredit lebih cocok dibanding saya kalau di dana. teman-teman ini saya mau ngabarkan buat adik-adik aja ya. Itu yang apa yang Eriza sampaikan tuh nilainya gede. Bagaimana Eriza itu bisa memilih karir pun dia bercermin ke dirinya. Betul ya saya? Itu tidak mudah. Gue tahu dan gue akan kaget kalau lu Eriza di front line gitu ya. Banknya Nah, wah, nah, mungkin ada yang belum tahu itu saya dulu waktu jadi apa sih? Jadi panitia ospek ya. Itu medik kalau pada percaya. oke. Jadi gini, makanya aku mau dalamin itu ya. Please tell, ya mereka jangan lu anggap mereka tahu apa itu credit officer, jangan gua yang jelasin juga, gitu kan. Tolong jelaskan credit officer itu ngapain. Dan aku tahu itu pekerjaannya tuh matematikanya harus kuat. Ya, Anda harus mengakses si pengaju kredit, kemudian juga ya, harus mempresentasikannya ke atasan siapa yang akan Anda ya, kasih utang yang akan ditolak. Karena aku tahu itu bukan cuma angka-angka, itu juga betul. ada kemampuan presentasi, betul kan? Jadi habis itu di senior credit risk manager. Jadi ini buat teman-teman yang di bawah, tolong disampaikan, nggak dijelaskan credit officer tuh kerjanya ngapain, apa yang kalau lu salah banknya bakal gimana. Dan aku tahu itu sangat matematika banget, dan sekali lagi tidak hanya matematika karena itu masuk ke eksekusi, dikasih kredit apa tidak. Betul ya saya? Ya, betul. Betul. Silakan, Jan. Ya, jadi kalau di fungsi perbankan itu kan ada dia menyimpan dana dan menyalurkan dana. Nah, saya itu ada di sisi yang menyalurkan dana. Jadi pertama itu nasabah-nasabah perusahaan-perusahaan yang butuh modal kerja. Saya kebetulan kreditnya untuk perusahaan ya, bukan untuk konsumtif. Jadi bukan Industri. KPR, Oh, bukan oke. kredit mobil, bukan kartu kredit. Jadi saya lebih ke modal kerja perusahaan dan kredit investasi. Ya, Jadi pada saat ada perusahaan yang butuh dana untuk mengembangkan usaha, itu dia akan datang dulu ke bank nih. Itu yang ya, terima pertama ada di tempatnya marketing officer-nya dulu. Dari ya, sana, marketing officer mengumpulkan dokumen-dokumen, laporan keuangan, perizinan segala macam, barulah dia masuk ke tempat saya. Nah, dari situ saya bukan cuma nge-assess laporan keuangannya aja, tapi juga perizinan dari sisi legal, dari sisi operasional perusahaannya, dari sisi mesinnya, kapasitas segala macam, termasuk trade checking. Trade checking itu sebenarnya yang paling sulit karena secara dokumen itu pasti yang ngajuin
Udah Dana itu dibagusin. pasti dibikin sebagus mungkin kan, by dokumen itu pasti bagus gitu. Tapi di luar itu kita harus cari tahu nih, sebenarnya dia karakternya seperti apa. Di luaran apakah ada berita negatif apa enggak. Nah itu balik lagi ke soft skill. Kalau kita nggak punya relasi yang banyak, itu susah didapat. Tapi kalau kita punya relasi, nih pemain tekstil misalnya, oh saya punya kenalan di sini, si ini bagus nggak? Nah itu kan by dokumen nggak bisa kita dapat. Nah, seperti itulah maksudnya tadi balik lagi ke si soft skill-nya tadi relasi itu di sana juga tadi salah satu fungsi yang buat ngedrive karir kita bisa maju apa enggak gitu. Nah, itu di situ setelah semuanya oke nih, kayaknya oke dari segala macam dari finansial, dari segala macam aspek, ya kita bikin presentasi tadi ke pemegang kewenangan memutus kredit. Macam-macam nilainya, layernya bertingkat, ada yang sampai berapa triliun, ada yang sampai itu tergantung kewenangannya. Nah, begitu sudah diputus, itu dieksekusi oleh tempat yang marketing tadi, tapi kan tetap nih, kredit ini kan berjalan seumur Tumor panjang tumor ya, masanya bukan panjang. sebulan 2 bulan. Setiap tahun tuh kita lihat, setiap bulan kita lihat. Nah, Ya, pada ya. saat lihat ke lokasi usaha pun di situ tuh tadi tuh logikanya juga harus dipakai, bukan cuma ngeliat ke pabrik misalnya, oh nih banyak nih kardusnya, stoknya banyak, coba kita dorong. Jangan-jangan itu kardusnya kosong, nggak ada Bom. barangnya. Coba kita lihat debunya nempel nggak? Kalau debunya nempel berarti kan nggak bergerak tuh stok. Nah, Ya, seperti itu kan sebenarnya di S1, di SMA, di S2, apa kan teorinya kan tidak, secara tidak ada. teori kan tidak, itu kan learning by doing ya, feeling aja. Ini kayaknya ada yang aneh nih, kok begitu kita datang kayaknya semua tampak sigap, semua tampak rapi gitu, kayak yang udah di skenario. Karena seperti itulah, feeling-feeling itu nanti mulai berjalan. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya, ini kan untuk kita yang dari MIPA Unpad rasanya skill-skill perbankan yang sebenarnya jarang diketahui, gitu kan? Padahal core-nya perbankan tuh di situ gitu loh. Jadi bukan teller core-nya perbankan itu, core-nya perbankan itu situ yang menyalurkan kreditnya gitu ya. Nah, aku sekali lagi tolong dieksplor lagi di situ. Gue tahu di situ tidak hanya baca dokumen, ada pasti ada ketika lu baca dokumen lu ada curiganya kan gitu kan. Ini kok Iya, dan aku tahu itu sangat matematika sebenarnya. Curiganya kan bukan curiga by sentimen ya. Itu enggak ada. Itu implement nggak? Misalnya baca dokumen ini kok ada jumping gitu ya, apa namanya penjualan jam, stok ada aneh gitu. Itu kan kalau gua di bisnis itu kan ya data-datanya juga aku bukan orang matematika kan, tapi kan gua taruhnya ke itu bisa gua bayangin seolah-olah itu di Excel sheet, kemudian gue jadiin grafik, grafik itu tuh jadi aneh gitu loh. Lu mikirin begitu nggak di situ waktu analisa? iya, iya. Matematika banget, Makanya di situ lebih banyak logika yang logika, jalan. logika. Logikanya kayaknya nggak mungkin deh, kalau ini segini kayaknya nggak mungkin, kok bisa tiba-tiba gini ya gitu. Udah mulai tek tek tek, tapi secara dokumen nggak kelihatan ya, apa ya ini deh. Terus sampai dapat sekecil apapun, oh di sini. Pada akhirnya kalau udah sekecil kebongkar, yang lainnya ikut kebongkar. Berarti kan yang lu cari kan akhirnya ya pertama yang menjadi trigger mana data-data yang out of the picture kan, keluar Iya. keluar dari gambaran umumnya, betul nggak? Dan Mm-mm, ini, mm-mm. nah ini yang saya mau sampaikan ke adik-adik yang di bawah, ini bukan cuma ilmu di atas kertas, gitu ya, Kak, ya. Di Ya, atas kertasnya betul. matematikanya itu udah benar. Anda terima dokumen, Anda pindahkan, kemudian Anda analisa, gitu ya. Mestinya Anda amati secara matematika. Tetapi yang kenapa seorang Eriza bisa menjadi senior risk manager? Senior risk manager itu juga kalau salah, risknya diambil oleh bank ya. Banknya kan belum banknya akan gulung tikar tanda kutip itu ada skill-skill memang people skill ya, ya leadership skill, kemudian apa namanya ya manajemen skill. Nah, Bahkan pertanyaan kalau gue, sebenarnya kalau kalau ada pepatah tuh, kalau kita kerja di bank itu satu kaki di penjara. kalau lagi udah bicara, ya, Jadi, kalau kita salah aja, meskipun kita tidak berniat untuk salah, itu ya, kena pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Itu kan sesuatu yang ya, abstrak ya. Kehati-hatian tuh sesuatu yang abstrak gitu. ya, Jadi, ya, istilahnya begitu kalau kita kerja di bank itu satu kaki di penjara. ya, ya. Jadi, jangan, kadang juga kalau secara dokumen semua bagus, kita juga harus aware kok too good to be true banget ya.
Ada Tunggu yang tuh kayak gitu, begini karena ya. perjalanan 5 tahun, 10 tahun kok rapi aja, betul ya? Ya gue banyak ngomong sama orang-orang, Bang, nggak mungkin Dar katanya ada sebuah planning yang rapi begitu dan Enggak. cukup Iya, to be true, ini bukan di film kartun kan gitu ya. iya, betul, betul, betul. Nah ini ya, oke, ini menarik ini. Ya gue mau agak geser dikit ya. Banyak yang bilang bank itu nanti pekerjaannya bakal digantikan oleh robot. Ya aku tahu bener, kalau Anda menganggap bank ya teller. Iya, begitu, betul. Kalau frontliner mungkin bisa digantikan oleh mesin. Betul. Betul. Tapi risk Mm-mm. enggak, yang Nggak memberikan bisa. yang memberi makan pegawai bank adalah yang memberikan kredit, bukan teller. Teller justru itu cost, betul ya? Iya, Ya, iya. tolong dieksplor di situ ya. Kedepannya ketika bank tanda kutip eh, frontliner hilang lah katakanlah, betul nggak? Digantikan semua oleh mesin. Bahkan sekarang mesin ATM pun bakal hilang karena kita nggak perlu cash, betul nggak? Semua udah pindah Ya. ke e-money gitu lah. Hmm, Pertanyaan hmm, aku, sama si bank ini tetap butuh hidup, betul nggak? Dan hmm. dia hidup pasti Ya. dari orang-orang kredit. Bagaimana peluang Hmm. karir orang kreditnya? Yang ketika lu nggak hadapin orang itu lagi loh, dia pun mengajukan kredit pun bisa online loh, Kak. Kalau untuk kredit konsumtif mungkin bisa online. Oh, oke. Karena kan karena Oke. kan dia relatif dari slip gaji ya. Ya, Jadi oke. angkanya sudah pasti gitu. Tapi Ya, kalau untuk kredit-kredit modal kerja nggak bisa ya. nggak Oke. bisa, nggak Analisanya bisa robot akan bisa nggak bisa. menebak seabstrak itu suatu perusahaan kondisi usahanya kayak gimana nggak bisa. Itu Ya, tetap butuh orang. Dan tetap. memang kalau di kredit itu semakin lama jam terbangnya itu dia akan semakin mahal. Karena Hmm, kan si proses feelingnya tuh muncul karena oke, dia feelingnya learning by dapat. doing itu loh. Ya, ya, Nangkep ya. sesuatu yang aneh tuh di itu proses jam terbangnya dia itu. Jadi kalau mau ke bank itu rasanya untuk bagian kredit sih masih masih Tidak untuk akan jangka panjang masih dipindahkan belum ke bisa robot, tergantikan. pasti akan manusia Mm-mm, semua. Justru robot mm-mm. sebenarnya membantu analisa angka-angkanya mungkin ya. Mungkin kalau angkanya, tapi itu juga angka-angka yang memang memang Umum. bisa distandarisasi ya, seperti tadi Ya, kredit ya, konsumtif mungkin bisa gitu. ya, 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 ya. Kan dia cuma Jadi, tinggal ngitung berapa berapa persen dari income, kreditnya ya, segitu, gitu ya, kan? ya, ya, Tapi ya. kalau perusahaan kan nggak bisa, ada naik turunnya, ada banyak banget faktor yang nggak bisa distandarisasi gitu. Ini kan lebih ke bank, bukan cuma penyedia apa penyalur uang, tapi justru lebih sebagai investor kan jadinya. Iya, betul. Lu cuma handle Bandung ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat industri apa? Jawa Barat berarti sampai karena Bandung kan, kalau bicara Bandung kan industri paling utama tekstil kan. Ya, tapi kan sempat ada masanya tuh fase tahun berapa yang tekstil bener-bener lagi jatuh kan? Ya semua Nah itu, sampai tanah-tanahnya di bank semua kan. iya, nah itu kan NPL kita kan sempat naik banget ya. Ya, Nah di situ juga kita tantangannya, kalau dulu targetnya adalah menyalurkan kredit, pada ya, saat itu tantangannya adalah bagaimana caranya supaya kredit bermasalah ini nggak melonjak gitu. Kita ya. restru, kita gimana lah Bisa bisa. caranya. Ya, ya. Tahun berapa Mm-mm. itu? Kalau nggak salah 10 tahun lalu ya, 15 tahun lalu ya. Itu ada siklusnya, setiap 10 Oh, itu tahun ada itu ada siklusnya. siklusnya. Mm-mm, mm-mm. Jadi Sorry, kita kalau sorry. orang bank nih deg-degan nih setiap setiap 5 tahun, yang puncaknya tuh setiap 10 tahun itu biasanya ada aja gangguannya. Ya dari mulai dolar lah naik, dari mulai industrinya lah memang sunset itu ada siklusnya. Ja, sebentar ya. Kalau lu ngomong siklus itu kan berulang. Hmm. Kalau setahu gua itu tekstil itu udah sunset, jadi bukan siklus lagi, emang udah set, udah mau tenggelam. Ya, kalau yang maksudnya tuh siklusnya ada aja gitu. Apakah pada saat siklus yang ini akibat kursnya naik gila-gilaan, Ya, 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 pada ya, siklus keduanya mungkin yang industrinya sunset, termasuk yang tekstil tadi. ya, Lalu ya. ada juga yang waktu itu sempat banyak banget investor dari Taiwan yang masuk ke sini terus kabur kan ada juga tuh. Jadi itu Oh, tuh gua nggak dengar tuh. pasti setiap 5 tahun sekali itu ada aja gangguannya gitu dari berbagai macam aspek gitu. Nah, salah Oke. satunya waktu itu yang gila-gilaan kan memang tekstil ya, itu lumayan Iya. berat juga Ya, ya, untuk Jawa tekstil Barat, karena Jawa dan Barat tuh memang pusatnya tekstil ya. bukannya tekstil, Majalaya semua di situ dan itu udah set Mm, semua kan dan nggak picking ya, up kan. ya. Oke, Mm. thank you. Zak, berikutnya Zak,
Satu hal ya yang gue pengen explore banget, lu dari di Jepang berapa lama? 2016, 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah ya? Nah, ini kembali nih pertanyaan harus gue ajuin. How you come back dan kemudian bisa ambil posisi begitu sekali lagi? Tadi udah dijawab, tapi please explain lagi. Hmm. Apakah lu lihat ada peluang ya? Atau memang karena tahu urusan perbankan seperti ini, keuangan itu bukan cuma skill yang dilihat. Aku tahu. Kenapa bisa bisa dan itu bagus ya. Mungkin Eliza sebutkan aja posisinya biar yang lain juga termotivasi. Ya. Ya, sebenarnya kalau waktu waktu pulang ke sini tuh tawaran untuk balik ke Bank Mandiri itu terbuka. Oh, Jadi ya, ya. direksi saya tuh pada saat saya pamit dia udah bilang kalau balik ke Bandung langsung kontak kita ya gitu. Cuman saya tuh waktu itu sudah susah payah keluar dari perbankan karena dalam hati saya tuh jadi basicnya dulu saya dari NISP pindah ke Mandiri karena saya mau pakai kerudung di NISP, ya which is waktu itu kan memang masih masih bank keluarga ya, itu sulit kalau masih di posisi yang ketemu nasabah. Akhirnya saya pindah ke Bank Mandiri, saya bisa pakai kerudung. Ya, Cuman maksudnya saya tuh masih gelisah ini perbankan loh, ini ya, ya, perbankan loh. ya, ya. Ya, apa Nah, golongan apa paham kan? namanya tahu. Banyak banyak yang di Ya, situ. Hijrah ya, ya, golongan grup perbankan iya. hijrah. Jadi Jadi pada saat ada ajakan dari suami untuk udah resign aja, ikut ke Jepang, Hmm, itu satu sisi sedih karena harus melepas posisi pekerjaan enak banget nih di Bandung dengan grade seperti itu, berarti eh, bang. benefit segala macam itu enak banget itu posisi. Meninggalkan Ya, kenyamanan itu berat. Tapi ya. satu sisi juga saya senang, oh ini Allah kasih jalan nih saya untuk keluar dari perbankan. Jadi pada saat saya balik ke sini, saya sebisa mungkin nggak balik lagi ke perbankan gitu. Saya Hmm, coba tunggu berapa bulan, 1 tahun, sempat tergelitik apa gue balik lagi aja ya, kok kayaknya susah banget nih di usia segini nyari gitu, kalau bukan di perbankan lagi ya, karena kan memang ya, jam ya. terbangnya kita di perbankan. Penerbang Udah dan sempet tuh. spesifik bagaimana menilai kredit. Iya, makanya sempet tuh 1 tahun 2 tahun terus sempet ada tawaran ke syariah, perbankan syariah. Bank Tapi Mandiri kok Syariah. pikir-pikir bukan Bank Mandiri, tapi ada syariah. Tapi saya pikir-pikir, kayaknya kalau masih di perbankan tuh ibaratnya gua merem aja jalan gitu. Ini tantangannya kurang gitu. Udah dah, pasrah aja gitu. Sedapatnya aja. Tiba-tiba temen kontak. Masih mau kerja nggak? Mau dong. Ini kita lagi butuh orang keuangan. Oh gitu. Terus pertanyaannya, kenapa saya gitu kan? Karena Ya. posisinya waktu itu si eh, perusahaan ini tuh eh, terbiasa dengan disupport oleh modal, modal sendiri kan. Tapi si skala perusahaannya makin besar nih. Proyek-proyek yang Oh, didapat makin besar. Jadi mau nggak mau tuh kan harus mandiri. Dia harus ya, punya ya. eh, pendanaan dari perbankan kan. Oh. Nah, mereka Nah, butuh jadi orang itu. lu yang sekarang disuruh ngajuin kredit. Jadi mereka butuh orang keuangan, tapi yang bisa ngelit untuk masuk ke perbankan, paham nggak? I Nah, see, ya. jadi Lu kan udah pada tahu saat interview, ya. goals pertama yang ditanya, bisa nggak nih Oh, cari perbankan yang mau danain perusahaan ini? Dikasih waktu 1 tahun gitu. ya, ya, Jadi ya, saya ya. Maret masuk, itu alhamdulillah Desember itu kita sudah mulai signing sama Bank Syariah untuk pendanaan. Saya tetap nyarinya syariah juga. Jadi nggak apa-apa cari pendanaan ke perbankan, tapi saya carinya yang syariah. Oh, ya. Jadi Alhamdulillah sih dapat. namanya seberang meja yang tadinya lu Seberang nerima, meja betul, sekarang betul. diminta untuk menyesuaikan sehingga bisa mengajukan kan gitu ya. Betul ya. Iya, iya. Oh, ya lu mudah lah lu udah tahu cara berpikir orang yang akan menerimanya. Iya, dan yang orang-orang yang datang pun kan banyak nih. Begitu satu bank udah masuk, itu bank lain kan pada Ya, ngantri ya. ya. Ya, Ngantri karena juga kan ada pasti. sudah terbukti gitu kan. Nah, itu Ya. teman-teman semua yang dari Bank Mandiri lah, yang dari bank Oh. mana, lu lagi, apa kabar? Jadi kayak reuni. Ya karena ya apa ketika satu bank nerima kan yang lainnya tidak perlu melakukan analisa lagi, udah Iya dilakukan di betul, dia sebelah. cuman tinggal istilahnya tinggal take over aja dah gitu. Oper, Cuman maksudnya pada proses itu ternyata saya tuh ketemu teman-teman lagi yang udah ada di bank mana, udah ada di bank mana, udah di bank mana, tapi ternyata teman-teman lagi, dah lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi gitu. Jadi ya, ya. memang benar tadi Bandung tuh kok kayak sempit ya. Ketemunya teman lagi, teman lagi. Entah memang saya kebetulan komunitasnya banyak, saya juga kurang paham ya, tapi kok kayaknya lu lagi gitu ketemunya. Ya itu baik lagi jadi enak kalau udah banyak temen, banyak relasi tuh enak. Enggak, lu banyak teman gitu. Gue juga apa banyak di sini hampir banyak teman. Apa yang lu pegang secara personal? Karena
ketika kalau kita bermasalah malah bukan teman tambah berkurang ya. Apa yang menurut Eliza yang benar-benar pegang dari pribadi? Kan kita berteman sama banyak, kalau semakin umur ke sini tuh kan teman kita akan semakin sedikit ya, Ya, tapi lebih berkualitas, bener ya, nggak? ya, Kalau waktu muda kita banyak banget teman dari segala macam karakter, dari segala macam golongan, dengan ada yang agak aneh, ada yang ini pun kita masih terima gitu. Tapi udah ya, makin ke sini tuh kita udah makin seleksi, bener nggak? ya, Teman kita tuh makin sedikit. ya. Apa Tambah maksudnya, tapi banyak sebenarnya, kualitasnya cuma bukan tambah banyak tapi kualitasnya yang dalam ya. iya betul. Tapi yang masih di lingkungan kita tuh yang kita tahu kualitasnya memang udah oke. Ya, Yang memang trust-nya tuh udah kebangun gitu. ya, ya, ya. Nah itu Oke. sih yang kalau kita udah bergaulnya dengan orang yang jujur, yang amanah, yang baik, apa kan jalannya tuh lebih lebih enak gitu membuka jalannya. Di dunia kerja tuh kan kadang maksudnya, tidak semua yang kita targetkan tercapai. Ya, Kadang orang lain ya, ada yang mendahului, tapi ya kita belajar sportif lah. Ini emang kalau kita nanti di dunia kerja ngitung apa pakai integral gitu, X-nya dulu dicari, masukin Ya, ke persamaan dapat Y, dapat Z betul. gitu kan ya, Iya, makin banyak variabelnya, betul. stepnya tuh layernya makin banyak. Iya, Nah, itu tuh betul. melatih kita bersabar. Kalaupun kalaupun berasal dari keluarga ya, maksudnya dengan keadaan yang mudah, kalau dia memilih untuk men-challenge dirinya sendiri kan, Betul, betul. itu sih Mm-mm. dia bisa aja. Itu memang masalah pilihan.